Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku, Fadilah Tuzara. Nah, pada video kali ini aku akan membahas mengenai teori hierarki kebutuhan pada novel Pesantren Impian karya Asma Nadia. Berikut adalah penjelasannya. Hierarki kebutuhan. Hierarki kebutuhan adalah sebuah teori tentang kebutuhan bertingkat yang dikemukakan oleh Abraham Maslow. Konsep hierarki kebutuhan yang diungkapkan Maslow adalah kebutuhan-kebutuhan di level rendah harus terpenuhi atau paling tidak cukup terpenuhi dulu sebelum kebutuhan-kebutuhan di level lebih tinggi menjadi yang lebih memotivasi. Abraham Maslow berpendapat bahwa semua manusia dilahirkan dengan kebutuhan-kebutuhan instingtif. Kebutuhan-kebutuhan universal mendorong seseorang untuk tumbuh dan berkembang, untuk mengaktualisasikan diri, untuk menjadikan sebuahnya sejauh kemampuan seseorang tersebut. Jadi, potensi untuk pertumbuhan dan kesehatan psikologis ada sejak lahir. Selain itu, potensi seseorang dipenuhi dan diaktualisasikan bergantung pada kekuatan-kekuatan individual dan sosial yang memajukan atau menghambat aktualisasi diri. Konsep teori Abraham Maslow menjelaskan suatu hierarki kebutuhan yang menunjukkan adanya 5 tingkatan dari kebutuhan dasar dan keinginan dalam diri manusia. 5 tingkatan kebutuhan dasar manusia adalah sebagai berikut: kebutuhan fisiologi, rasa aman, cinta dan memiliki, harga diri, dan aktualisasi diri. Tingkatan kebutuhan dasar manusia yang telah disebutkan diurutkan dari tingkatan yang terendah ke tingkatan yang tertinggi, yaitu aktualisasi diri. Setiap tingkatan kebutuhan pada tingkat yang lebih rendah harus relatif terpuaskan sebelum orang menyadari atau dimotivasi oleh kebutuhan yang tingkatan lebih tinggi. Dengan kata lain, setiap tingkatan kebutuhan yang lebih tinggi sulit terpenuhi bila jenjang yang lebih rendah belum terpenuhi dengan optimal. Seseorang tidak akan didorong oleh kelima kebutuhan pada waktu yang bersamaan. Hanya salah satu kebutuhan yang sangat penting dalam setiap momen tertentu. Sebagai contoh, apabila seseorang merasa lapar, maka tidak akan memperhatikan kebutuhan rasa aman, cinta, penghargaan, dan aktualisasi diri karena keinginan akan makan lebih dibutuhkan daripada kebutuhan lainnya. Kebutuhan fisiologi. Kebutuhan fisiologi adalah kebutuhan yang bersifat non-statik, usaha menjaga keseimbangan unsur-unsur fisik, atau kebutuhan yang jelas terhadap makanan, air, udara, tidur, dan seks, serta pemuasan terhadap kebutuhan yang sangat penting untuk kelangsungan hidup. Kebutuhan fisiologi ini sangat kuat dalam keadaan absolut. Semua kebutuhan lain akan ditinggalkan dan akan seoptimal mungkin dalam mencurahkan semua kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan ini. Apabila kebutuhan fisiologi telah terpenuhi, maka seseorang akan termotivasi oleh kebutuhan rasa aman. Kebutuhan fisiologi yang terpenuhi dalam Pesantren Impian meliputi kebutuhan makanan, sandang, dan tidur. Selanjutnya, kebutuhan rasa aman ada dalam novel terpenuhi di Pesantren Impian terlihat dari penjagaan yang ketat pada malam harinya. Pintu gerbang dan kamar diharuskan untuk dikunci pada malam hari dan ronda malam yang dilakukan oleh santri putra. Kemudian, ada kebutuhan dimiliki dan memiliki. Kebutuhan rasa memiliki dan cinta dapat terpenuhi dengan cara menggabungkan diri dengan suatu kelompok atau perkumpulan, menerima nilai-nilai dan sifat-sifat, atau memakai pakaian seragam dengan maksud agar merasakan perasaan memiliki. Pemenuhan kebutuhan akan rasa cinta seseorang dapat membangun suatu hubungan akrab dengan orang lain. Dalam hubungan ini, memberi dan menerima cinta adalah sangat penting. Seseorang sangat peka dengan kesendirian, pengasingan, ditolak lingkungan, dan kehilangan sahabat atau cinta. Oleh karena itu, banyak bermunculan berbagai kelompok untuk melepaskan diri dari perasaan-perasaan tersebut karena gagal mencapai cinta yang dimiliki. Apabila seseorang telah mencapai kebutuhan rasa memiliki dan cinta, seseorang tersebut akan bergerak menuju kebutuhan akan rasa penghargaan. Nah, di dalam novel Pesantren Impian, keadaan kebutuhan dimiliki dan memiliki tergambarkan sangat erat hubungan kekeluargaannya melalui persahabatan antara santri. Lalu ada kebutuhan harga diri.
Kebutuhan rasa penghargaan menurut Maslow terbagi menjadi dua, yaitu satu, menghargai diri sendiri adalah kebutuhan kekuatan, penguasaan, kompetensi, prestasi, kepercayaan diri, kemandirian, dan kebebasan. Lalu yang kedua, mendapat penghargaan dari orang lain, berupa kebutuhan prestis, penghargaan dari orang lain, status, ketenaran, dominasi, menjadi orang penting, kehormatan, diterima, dan apresiasi. Seseorang butuh mengetahui bahwa dirinya dikenal dengan baik dan dinilai dengan baik oleh orang lain. Apabila kebutuhan ini telah tercapai, maka seseorang akan didorong oleh kebutuhan tertinggi, yaitu kebutuhan akan aktualisasi diri. Nah, cerita dalam novel Pesantren Impian juga memenuhi kebutuhan ini. Melalui pernikahan antara tokoh si gadis dengan ustadz dalam Pesantren Impian menjadikan salah satu bukti adanya pemenuhan kebutuhan akan rasa harga diri. Lalu yang terakhir ada kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri dapat diartikan sebagai suatu kebutuhan seseorang dalam mewujudkan secara maksimal seluruh bakat dan kemampuan potensinya. Aktualisasi diri adalah keinginan untuk memperoleh kepuasan dengan dirinya sendiri, untuk menyadari semua potensi dirinya, untuk menjadi apa saja yang dapat ia lakukan, dan untuk menjadi kreatif dan bebas mencapai puncak prestasi potensinya. Seseorang yang mampu mencapai kepuasan akan kebutuhan aktualisasi diri menjadi manusia yang utuh dan memperoleh kepuasan dari kebutuhan yang orang lain mungkin tidak menyadari ada kebutuhan semacam itu. Kebutuhan akan aktualisasi diri merupakan kebutuhan pada tingkatan tertinggi. Walaupun seseorang telah mencapai kebutuhan pada tingkat atau jenjang yang lebih rendah seperti merasa aman secara fisik dan emosional, mempunyai rasa memiliki dan cinta, merasa berada, seseorang tersebut akan merasa kecewa, tidak tenang dan tidak puas saat gagal berusaha memuaskan kebutuhan akan aktualisasi diri. Apabila kondisi ini terjadi, seseorang tidak merasa damai dalam dirinya sendiri dan tidak bisa dikatakan sehat secara psikologis. Kebutuhan ini juga terlihat dalam cerita novel, yakni seperti tokoh yang dapat menerima diri sendiri, melihat realitas secara efisien, merupakan contoh seseorang telah teraktualisasi diri. Baiklah teman-teman semuanya, mungkin hanya itu saja penjelasan mengenai teori hierarki kebutuhan pada novel Pesantren Impian karya Asma Nadia. Terima kasih karena sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini karena subscribe itu gratis. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.